Aku tahu, orang akan salah paham kalau dengar ceritaku malam itu. Tapi yang sebenarnya terjadi, cuman antara aku dan dia yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki yang penuh berkah. Seperti biasa, sebelum mulai cerita aku ingin tahu dulu, kalian sedang menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Ya, aku senang banget setiap kali baca komentar kalian. Rasanya seperti kita bener-bener ngobrol bareng, bukan cuma lewat layar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini, biar makin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang kita bagikan di sini. Cerita kali ini tentang satu malam yang tidak direncanakan, tentang seseorang yang datang di saat yang sepi, dan tentang bagaimana kehadiran sederhana bisa mengubah arti sebuah kesendirian. Inilah kisahku. Hujan sore itu turun seperti biasa pelan, tapi cukup lama untuk membuat udara menjadi dingin dan rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menatap jendela ruang tamu yang buram oleh embun, sementara suara rintik air jatuh dari atap seperti melodi kesepian yang sudah kukenal bertahun-tahun. Namaku Erni, usia 43 tahun. Sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, rumah ini rasanya terlalu besar. Anak-anakku sudah berkeluarga, tinggal di luar kota, dan jarang pulang kecuali saat lebaran. Hari-hari kujalani dengan bekerja, mengurus bisnis kecil peninggalan suami, dan menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga setiap pagi. Tapi tidak ada olahraga yang bisa melatih hati agar tak terasa hampa. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, aku kuat, tapi malam-malam seperti ini, aku tahu aku hanya berusaha terlihat kuat. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, listrik tiba-tiba padam. Ruangan yang tadinya diterangi lampu kuning lembut berubah gelap dalam sekejap. Aku menyalakan lilin di meja dan duduk sambil menghela napas panjang. Lalu ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raffi, anak muda yang tinggal di rumah sebelah. Dia mahasiswa teknik yang sering membantu memperbaiki perabot rumahku, atau sekadar mengangkat barang-barang berat. Tante, lampu di sini juga mati. Mau saya bantu cek sekalian? Aku tersenyum samar. Boleh, Raffi. Tapi hati-hati, jalannya licin. Tak lama kemudian, suara langkah kakinya terdengar dari arah teras. Dia datang membawa senter kecil. Wajahnya basah oleh hujan, tapi senyumnya hangat. Permisi, Tante. Masuk aja, Vi. Hujan makin deras. Nanti masuk angin. Raffi menyalakan senter dan memeriksa sekring di dapur. Sementara aku menunggu di ruang tamu. Entah kenapa, kehadirannya membuat rumah ini terasa sedikit lebih hidup. Bukan karena apa-apa, tapi karena sudah lama tidak ada suara lain selain suaraku sendiri di dalam rumah ini. Kayaknya trafo di tiang jalan, Tan. Mati satu blok, katanya sambil menutup panel listrik. Oh, begitu. Ya udah, makasih ya. Mau teh hangat? Boleh deh, Tante. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan 2 cangkir teh. Saat ku bawa ke ruang tamu, Raffi sudah duduk di kursi, mengusap rambutnya dengan handuk kecil dari tasku. Kami minum dalam diam, ditemani suara hujan dan cahaya lilin yang bergoyang pelan. Tante, nggak takut sendirian? Dulu, iya. Sekarang, udah biasa. Tapi, kadang, sepi itu tetap berat, Vi. Raffi menatapku, lalu tersenyum kecil. Kalau gitu malam ini, Tante nggak usah sendirian. Aku tertawa pelan. Maksudnya, kamu mau nemenin Tante begadang? Gitu? Iya. Kan nggak bisa apa-apa juga di luar. Sampai listrik nyala aja, Tan. Aku mengangguk pelan. Di luar, hujan makin deras. Cahaya lilin memantulkan bayangan kami di dinding. 2 orang yang berbeda usia, tapi soma-soma sedang melawan sunyi. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama,
Aku tidak merasa sendirian di rumah ini. Aku tak tahu, sudah berapa lama kami duduk di ruang tamu itu. Ditemani suara hujan dan cahaya lilin yang menari di udara. Teh di cangkirku sudah mulai dingin, tapi hangatnya suasana membuatku enggan beranjak. Ada sesuatu tentang malam itu yang terasa berbeda. Raffi duduk di kursi seberangku, memandangi hujan lewat jendela yang berembun. Ia tampak tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan yang jarang kulihat di wajah anak muda. Aku memecah keheningan. Kamu nggak pulang, Vi? Nggak dulu, Tan. Hujannya belum reda, lagi pula rumah juga gelap. Sama aja kayak di sini. Aku mengangguk pelan. Iya juga ya, kadang suasana gelap begini malah bikin orang pengen ngobrol. Betul, Tan. Soalnya kalau gelap, kita cuma bisa dengar suara dan ngerasain suasana. Jadi, lebih jujur aja gitu. Aku tersenyum kecil. Kamu filosofis juga, ya? Hehe, saya kan sering begadang sendirian. Jadi banyak mikir hal aneh, Tan. Obrolan kami mulai mengalir, seperti aliran hujan di luar sana. Awalnya ringan, tentang cuaca, pekerjaan, kampus, tapi perlahan-lahan menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. Aku bercerita tentang anak-anakku yang jarang pulang, tentang suami yang dulu selalu tahu cara membuat rumah ini terasa hangat. Raffi mendengarkan tanpa memotong, hanya mengangguk sesekali dengan tatapan penuh empati. Kadang Tante rindu masa-masa itu. Kataku pelan, tapi hidup harus jalan terus ya. Sekuat apapun kita, kehilangan tetap nggak pernah mudah. Raffi menatapku lama, tapi tidak dengan rasa iba. Ada ketenangan di matanya yang entah kenapa membuatku nyaman. Saya ngerti, Tan. Soalnya saya juga ditinggal ayah dari kecil. Makanya, saya suka bantu orang. Biar hidup saya nggak cuma tentang kehilangan. Aku menatapnya lebih lama kali ini. Mungkin karena hujan. Mungkin karena cahaya lilin. Tapi setiap kata darinya terasa jujur. Kamu anak baik, Vi. Nggak juga, Tan. Saya cuma pengen bikin hidup orang lain sedikit lebih ringan. Kalau bisa, aku tertawa kecil. Kamu tahu nggak? Jarang banget ada anak muda ngomong sebijak itu. Mungkin karena sering ketemu orang yang kesepian, Tan. Kalimat itu membuatku terdiam. Kami kembali menatap jendela. Suara hujan masih turun, tapi kini terasa lebih lembut. Seperti melodi pengantar tidur, angin dari celah jendela membawa aroma tanah basah dan teh melati yang mulai mendingin. Tan. Ya, boleh. Jujur, boleh. Saya seneng bisa ngobrol sama tante kayak gini. Rasanya tenang aja. Aku menatapnya, lalu tersenyum pelan. Tante juga, Vi. Rasanya udah lama nggak ngobrol selembut ini. Cahaya lilin memantul di matanya, membuat bayangan lembut di dinding. Aku tiba-tiba sadar. Sudah lama aku tak melihat seseorang dengan cara seperti ini. Tanpa prasangka, tanpa jarak. Hanya dua orang yang kebetulan duduk bersebelahan di malam hujan, berbagi keheningan dan cerita. Di luar, petir menyambar sekali, lalu hening kembali. Aku tersadar, waktu sudah lewat tengah malam. Kamu ngantuk nggak, Vi? Enggak, Tan. Suasana kayak gini malah bikin tenang. Iya, aku memandang keluar, lalu kembali padanya. Malam ini, hujan bukan cuma di luar. Maksudnya, Tan, hati tante juga lagi hujan. Tapi ada kamu di sini, jadi nggak dingin. Raffi tersenyum, dan kami sama-sama terdiam. Mungkin tak semua pertemuan butuh arti, tapi malam itu aku tahu. Ada sesuatu yang tumbuh dalam diam. Sesuatu yang menenangkan, tapi membuat jantung berdebar sedikit lebih cepat. Sekitar jam 2 dini hari, hujan akhirnya mulai reda. Suara air yang tadinya deras di atap perlahan berubah jadi rintik halus. Rumah terasa semakin tenang. Hanya tersisa suara detak jam di dinding dan hembusan angin yang menyelinap lewat celah jendela. Aku masih duduk di kursi ruang tamu, sementara Raffi menatap sisa lilin yang nyaris habis. Cahaya kecil itu
membuat wajahnya tampak hangat, tapi juga samar, seperti seseorang yang ada di ambang mimpi dan kenyataan. "Udah reda, Tan?" katanya pelan. "Iya, tapi udaranya masih dingin." "Tante nggak kedinginan?" "Sedikit, tapi..." "Nggak apa-apa." Dia menatapku sejenak, lalu berkata lirih, "Saya ambilin selimut ya, Tan." Aku sempat menolak, tapi dia sudah berdiri dan menuju kamar tamu tempatku biasa menyimpan barang-barang. Tak lama, Raffi kembali membawa selimut abu-abu, lalu menyampirkannya di pundakku dengan hati-hati. Gerakannya sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu tulus. "Makasih, Vi." "Sama-sama, Tan." Kami terdiam lagi. Suasana hening, tapi bukan hening yang kaku, melainkan tenang. Seperti dua orang yang sudah tak butuh banyak kata untuk merasa nyaman. "Raffi?" Aku memecah hening. "Iya, Tan, kamu tahu nggak? Tante sebenarnya nggak terbiasa ditemani. Tapi malam ini rasanya aneh kalau sendirian." "Saya juga, Tan. Biasanya saya cuma dengar suara hujan dari kamar kontrakan. Tapi malam ini rasanya kayak hujan gak sendirian." Aku tersenyum pelan. Cahaya lilin makin mengecil. Tapi percakapan kami justru makin dalam. Kami bicara tentang masa depan, tentang rencana, tentang hal-hal kecil yang sering dilupakan orang dewasa. "Kadang tante iri sama anak muda," ujarku. "Masih punya waktu buat mulai dari awal. Masih bisa salah, masih bisa jatuh cinta." "Jatuh cinta nggak kenal umur, Tan." Kalimat itu membuatku menoleh padanya. Tatapannya jujur, tidak menggoda, tidak berlebihan, hanya tenang. Seperti seseorang yang sedang menyampaikan sesuatu yang benar-benar ia yakini. Aku menarik napas pelan, lalu menatap ke arah luar jendela. Langit tampak lebih terang, tanda fajar akan segera datang. "Mungkin kamu benar," ucapku akhirnya. Tapi yang lebih penting, seseorang harus belajar jatuh cinta sama hidupnya dulu, baru sama orang lain. Raffi tersenyum. "Tante selalu punya cara ngomong yang bikin tenang." Aku terkekeh kecil. "Itu tanda kamu butuh istirahat, Vi. Udah, tidur aja di sofa situ. Nanti kalau lampu nyala, baru pulang." "Nggak apa-apa, Tan. Saya takut ganggu." "Kamu nggak ganggu kok. Rumah ini terlalu sepi kalau cuma ada satu orang." Dia mengangguk, lalu bersandar pelan di sofa. Dalam hitungan menit, aku bisa mendengar napasnya mulai teratur. Aku sendiri masih terjaga, memandangi wajah muda itu yang tertidur lelap. Kelelahan setelah seharian bekerja dan menembus hujan. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dadaku. Bukan cinta, bukan pula iba. Lebih seperti rasa tenang, karena tahu masih ada orang baik di dunia ini yang datang tanpa pamrih. Lilin di meja akhirnya padam. Gelap menyelimuti ruangan, tapi aku tidak takut. Di luar, langit mulai berubah warna. Biru keabu-abuan. Tanda pagi datang menggantikan malam. Aku menatap ke arah Raffi, lalu berbisik lirih pada diriku sendiri. "Terima kasih Tuhan, malam ini aku nggak sendiri." Dan di antara sisa hujan dan aroma teh yang sudah dingin, aku tersenyum. Malam itu bukan tentang siapa menemani siapa, melainkan tentang dua jiwa yang saling mengisi kesepian, tanpa perlu janji apapun. Pagi datang perlahan, seperti tamu yang mengetuk pintu dengan sopan. Cahaya matahari pertama menembus tirai tipis ruang tamu, memantulkan warna keemasan di lantai yang masih lembab oleh embun semalam. Aku membuka mata dan mendapati suasana begitu tenang. Hanya suara burung dan sisa rintik hujan di luar. Raffi masih tertidur di sofa. Tubuhnya meringkuk di balik selimut yang tadi malam kuberikan. Wajahnya tampak damai, tanpa beban, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat aman setelah perjalanan panjang. Aku menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Untuk sesaat, aku lupa rasanya punya seseorang di rumah ini. Sudah bertahan-tahan,
Tidak ada suara napas lain yang memenuhi pagi-pagiku. Rasanya aneh tapi hangat. Aku berjalan pelan ke dapur, menyalakan kompor, dan merebus air. Aroma kopi perlahan memenuhi ruangan, bercampur dengan udara pagi yang segar. Dari jendela dapur, sinar matahari mulai menembus awan, menyingkap sisa kabut di halaman depan. "Tante udah bangun?" Suara Raffi terdengar pelan dari ruang tamu. Aku menoleh dan melihatnya berdiri sambil merapikan selimut. "Iya. Kopi mau, Vi?" "Boleh banget, Tan." "Wah, saya malah ketiduran ya." "Nggak apa-apa. Rumah ini udah lama nggak ada yang tidur di ruang tamu. Jadi, rasanya agak beda pagi ini." Raffi tertawa kecil, lalu duduk di kursi makan. Kami menikmati kopi tanpa banyak bicara. Kadang diam bisa jadi bentuk percakapan paling jujur, dan pagi itu, diam kami terasa nyaman. "Tante, nggak kerja hari ini?" "Nggak, dulu. Mau istirahat. Lagi males dandan," jawabku sambil tersenyum. Padahal tante tetap kelihatan rapi walau belum dandan. Aku menatapnya cepat. "Kamu ini ya, bisa aja." "Serius, Tan. Tante tuh kayak kuat, tapi lembut. Kayak pagi ini." Aku tidak menjawab, hanya menatap cangkir kopi dan menghirup aromanya dalam-dalam. Kata-katanya sederhana, tapi mengendap di hati. Sudah lama tak ada yang memuji dengan tulus seperti itu. Bukan karena penampilan, tapi karena ketenangan. "Vi, Ija, Tan, terima kasih ya, udah nemenin tante semalam." "Saya yang makasih, Tan. Jarang bisa ngobrol sedekat itu sama orang yang bisa dengerin tanpa ngejudge." "Hehe, berarti kamu kurang temen curhat." "Mungkin, Tan, tapi semalam tuh kayak ngobrol sama orang yang ngerti." Aku mengangguk pelan. "Mungkin karena kita sama-sama pernah kehilangan." Ia menatapku lama, lalu tersenyum. "Iya, mungkin itu juga." Suasana hening kembali. Tapi kali ini bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang damai, seperti titik akhir dari perjalanan panjang yang penuh hujan. "Tante, saya pulang dulu ya. Mau mandi, terus lanjut kuliah." "Oh, iya. Hati-hati di jalan, Vi." Ia berdiri, merapikan rambut, lalu menatapku sebentar. "Tante, kalau suatu hari kesepian lagi, panggil saya aja ya." Aku tersenyum, menatap wajahnya yang polos, namun tulus. "Iya, Vi. Tapi jangan cuma datang waktu tante sepi, datang juga waktu tante bahagia. Biar kamu tahu rasanya rumah ini bisa tertawa lagi." Dia tertawa kecil, lalu melangkah keluar. Suara pintu menutup pelan, meninggalkan kehangatan yang aneh, seperti sisa aroma kopi yang enggan pergi. Aku duduk lagi di ruang tamu, memandangi langit yang kini benar-benar cerah. Dalam hati aku berbisik, terkadang Tuhan gak mengirim seseorang untuk tinggal. Dia cuma mengirim mereka untuk mengingatkan bahwa kita masih bisa merasa. Dan pagi itu, aku tahu, malam panjang kemarin bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pengingat bahwa bahkan di hati yang paling sepi sekalipun, masih ada ruang untuk kehangatan sederhana dari seseorang yang datang tanpa rencana dan pergi meninggalkan kedamaian.